Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau beri. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kita bisa terbangun di rumah kita bersama dengan keluarga tercinta, itu bukan kebetulan. Banyak orang ketika dia membuka matanya di pagi hari, dia menemukan dirinya di rumah sakit, di tempat-tempat yang mungkin tidak senyaman di mana kita bangun pada pagi hari ini. Maka biarlah apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita mau pagi ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menggunakan waktu ini untuk datang kepada Dia, datang kepada Tuhan, Allah yang dahsyat, yang telah melakukan mahakarya, Allah yang telah menyerahkan nyawanya, mati, namun bangkit. Dan pada hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita, untuk menyiapkan tempat untuk anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, betapa kami berharga di mata Tuhan, betapa setiap kita berharga di matanya. Sungguh tidak ada Allah lain yang layak kita sembah, tidak ada Allah lain yang layak kita tinggikan kecuali Dia, Tuhan Yesus Kristus. Betapa dahsyat
pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau.
hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Biarlah Tuhan pujian ini adalah pujian yang datang dari iman kami, bahwa selamanya Tuhan, selamanya hanya Engkau Allah yang akan kami tinggikan. Hanya Engkau Allah Tuhan Yesus yang akan kami sembah. Pegang erat kami Tuhan, pegang iman kami Yesus. Tegur kami mau ikut jalan-Mu Tuhan. Matikan keinginan daging kami Tuhan. Biar rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami yakin percaya Engkau Allah yang penuh kasih. Betapa Engkau menganggap kami anak-anak yang berharga. Setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah kerinduan kami untuk terus ada dalam hadirat-Mu, untuk melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Mampukan kami Yesus, mampukan kami. Kami mampu, kami bisa, kami kuat karena Engkau. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kami rindu Engkau jamah. Kami rindu urapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Kami rindu pemulihan daripada-Mu. Biarlah Tuhan melalui pujian, melalui firman yang kami dengar Tuhan, kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh kelepasan, kami memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Amin. Amin Bapak Ibu. Sungguh hanya Dia, Allah yang mampu melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan telah naik ke surga dan memberikan roh penghiburan untuk kita semua. Maka setiap kita mau terus bangkit, setiap kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Jangan mau kalah dengan apa yang kita hadapi ya. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun biarlah kita bisa melihat segala sesuatu dengan iman. Amin. Kita mau angkat pujian lebih lagi untuk menaikkan ucapan syukur. Kita mau bawa hadirat Tuhan untuk mengerahkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat
kita datangnya dari yang maha kuat, Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, kita dimampukan untuk dapat berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Kita mau setiap kita percaya bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ada dalam hati Tuhan. Rencana kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sungguh Dia Allah yang maha mendengar. Dia Allah yang maha mengerti keluh kesah hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi
Engkau yang baik. Karyamu yang luar biasa dalam penyelamatan manusia yang sudah mati dan bangkit serta naik ke surga. Peristiwa yang luar biasa di mana ada karya Tuhan dalam rangka penyelamatan umat manusia. Kami bisa mengerti setelah peristiwa ini terjadi. Oleh karena itu kami memperingati pada hari ini hari kenaikan Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua hikmat marifat yang Tuhan sudah beri kepada setiap umat, kepada setiap anak-anak Tuhan di mana Allah luar biasa. Terima kasih kami percaya kepadamu. Engkau Allah kami pencipta langit dan bumi. Engkau Allah kami yang menjadikan kami dan menghidupkan dan mematikan kami. Semua ada dalam tangan-Mu. Kami percaya dan kami pertaruhkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati firman-Mu yang sebentar hamba-Mu akan menyampaikannya. Urapi dengan pengurapan baru dari Roh Kudus. Dan biarlah Engkau sendiri yang berkata kata-kata kepada setiap umat, kepada setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya ingin menyampaikan pada hari ini, di mana hari yang istimewa, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita rayakan setiap tahun kenaikan Tuhan Yesus yang menjadi berkat. Kenaikan Tuhan Yesus di mana mempunyai makna yang sangat besar. Sehingga membuka kita tentang tabir kebenaran firman. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, banyak berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Di mana Tuhan Yesus bisa berkarya, bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Yang datang hari ini kepada kita sekalian untuk mengerti kebenaran kita. Mengerti kebenaran firman. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara sekalian untuk membaca dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Kita mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kenaikan Tuhan naik ke surga, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan curahkan kepada setiap orang. Setiap orang yang percaya. Saudaraku, oleh karena itu kita mau pertahankan tentang iman. Pertahankan kepercayaan kita. Sebab Tuhan menegur ke-11 muridnya yang biasa bersama-sama dengan dia. Yang tadinya 12. Yudas Iskariot sudah tidak ada. Jadi tinggal 11. Oleh karena itu ayat yang ke-14 mengatakan akhir yang menampakkan diri kepada mereka ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan. Sebab mereka, saudaraku, Tuhan mencela
Mencela kenapa? Ketidakpercayaannya. Mencela karena kedegilan hati mereka. Walaupun mereka sudah mendengar dari orang lain. Walaupun mereka tidak melihat, tapi mereka sudah tahu tentang kebangkitannya, tapi belum yakin. Oleh karena itu ke-11 murid ini, ketika mereka sedang makan bersama-sama, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan bahwa benar apa yang telah dilihat orang, apa yang sudah orang lain memberitakan tentang kabar kebangkitannya. Yesus sudah bangkit, menyatakan melihat semua kenyataan yang ada bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Dan Yesus menampakkan diri ke-11 murid itu. Lalu dia berpesan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan sebuah kalimat yang Tuhan sampaikan mengenai amanah agungnya untuk memberitakan Injil kepada ke-11 murid ini. Setelah mereka tahu bahwa Yesus bangkit, Yesus sudah hidup kembali. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan tanda-tanda ini yang akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sebab tanda-tanda inilah yang akan diberikan kepada setiap umat Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan diberikan tanda-tanda. Dan inilah berkat dari sebuah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus tidak sia-sia. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar kabar. Kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar sebuah sejarah. Tetapi ada berkat yang turun. Berkat apa? Tanda-tanda ilahi yang Tuhan beri kepada setiap orang yang percaya. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, tetapi kepada saudara dan saya. Yang sama-sama percaya, yang penting hilangkan kedegilan hati. Yang penting hilangkan ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, orang yang dipilih, orang yang siap Tuhan tentukan dari semula, yang dipilih untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah amanat agung Tuhan. Supaya apa? Memberitakan pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan. Beritakan Injil, sampaikan. Mungkin ada yang belum mendengar. Atau yang sudah mendengar masih belum bertobat. Ingatkan kembali. Nasihatkan kembali. Gaungkan kembali firman-firman Tuhan. Supaya mereka mendengar untuk mengingat kembali ternyata firman itu hidup. Firman itu bagaikan pedang yang akan mengiris setiap hati-hati yang salah jalan. Setiap pikiran-pikiran yang kotor. Setiap perbuatan-perbuatan yang bercela. Oleh karena itu firman harus diberitakan untuk mengubah. Firman harus disampaikan untuk menjadi pembaharuan dalam hidup setiap orang. Yesus naik ke surga. Oleh karena itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat kenaikan Tuhan ke surga, yang pertama adalah Tuhan itu turut mau bekerja. Tuhan turut bekerja. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-19 mengatakan begini.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ada 3 hal berkat yang Tuhan beri dalam kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Walaupun Tuhan pergi ke sorga, dia naik ke sorga, tetapi Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tetap turut bekerja. Dalam ayat saudara yang ke-20, dengan jelas bahwa Tuhan itu turut bekerja. Roma 8 ayat 28 mengatakan di situ bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, walaupun Tuhan pergi ke sorga, bukan meninggalkan kita, bukan hanya sekedar meninggalkan sejarah, bukan karena meninggalkan sebuah, saudara, kenyataan sehingga anak-anak Tuhan ditinggalkan. Bukan seperti seorang yang membuat jam, ketika jamnya mulai betul dan hidup kembali, mulai jamnya berdetik, lalu si pembuat jam itulah meninggalkan jamnya. Dia bahkan melupakannya dan dibiarkan jam itu untuk berjalan sendiri. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan kita sekalipun dia terangkat ke surga, dia tetap turut bekerja bersama dengan saudara dan saya. Berkat Tuhan atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyampaikan berita yang sukacita. Sekalipun dia pergi ke surga, dia tetap Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja dengan kita bersama dengan saudara. Allah yang tetap Immanuel, Allah yang tetap menyertai saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan degil hatimu. Jangan tidak percaya. Percayalah, pegang teguh Tuhan kita yang turut bekerja. Yang kedua, dalam ayat yang ke-20 mengatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Berkat Tuhan atas kenaikan ke surga, Yesus menyampaikan bahwa dengan kenaikan ke surga untuk meneguhkan firman-Nya, ingin meneguhkan, meyakinkan kebenaran firman-Nya yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi terdahulu, yang sudah disampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada orang-orang Israel dari zaman Musa sampai terus ke selanjutnya kepada para nabi-nabi. Yesus ingin menyampaikan dengan kenaikan ke surga, memberitahukan dengan keyakinan bahwa dia terangkat ke surga untuk meneguhkan firman-Nya. Untuk meneguhkan firman-Nya. Oleh karena itu ditulis dalam Lukas, kalau saudara membaca dalam kitab Lukas, pasal yang pertama, dimulai dengan ayat yang pertama, di mana Theophilus adalah murid Tuhan. Di saat itu Paulus menyampaikan surat kepada khususnya orang-orang yang ada di sana. Dan dalam kitab ini disampaikan, saudaraku, kitab Lukas pasal 1 ayat yang pertama. Theophilus yang mulia,
Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oleh karena itu kitab Lukas menulis dalam hal ini untuk disampaikan kepada murid-murid Tuhan yang lain, untuk disampaikan kepada anak-anak Tuhan yang lain, yang memberitakan firman, yang melayani kebenaran firman. Oleh karena itu kitab Lukas menulis dengan jelas bahwa firman Tuhan harus terus diteguhkan. Firman Tuhan harus terus saling diteguhkan. Di antara kita semua juga firman Tuhan harus saling diteguhkan. Dan saudara merasa terus diteguhkan oleh firman. Sebab dalam firman itu ada kuasa yang luar biasa. Itulah sebuah kenyataan dari kenaikan Tuhan Yesus memberi berkat kepada kita untuk lebih yakin, lebih sungguh-sungguh, lebih beriman, untuk diteguhkan setiap iman kita percaya kepada firman-Nya. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-20 juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, disampaikan dengan jelas dalam kitab ini bahwa kebangkitan Tuhan lalu naik ke surga memberi sesuatu yang sangat istimewa kepada setiap umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke surga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan meneguhkan firman itu. Dengan apa? Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ada tanda-tanda apa? Tanda-tanda mujizat yang menyertainya. Orang-orang percaya. Tanda mujizat yang luar biasa yang menyertai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Yang mereka bertahan sampai akhir zaman. Mereka bertahan sampai akhir hayatnya sendiri. Dan berbicara tetap kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Dan saudara sendiri diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya ini. Di dalam ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan, setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan itulah tanda-tanda bagi orang yang percaya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini memberi berkat yang luar biasa bagi saudara. Berkat yang pertama, Tuhan turut bekerja, tidak meninggalkan saudara sendirian, sebab ada Roh Kudus yang selalu menyertai sebagai pembimbing. Roh Kudus yang akan memberikan jalan kebenaran, yang akan menuntun saudara sebagai roh penolong dalam hidupmu. Oleh karena itu Tuhan akan turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita sekalian. Selain itu Tuhan juga meneguhkan firman-Nya lewat sebuah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberi berkat untuk setiap firman yang disampaikan itu, memberikan peneguhan, memberikan keyakinan
mengkuatkan kita untuk tetap bertahan dalam Dia. Dan juga bukan hanya sekedar itu, saudara dan saya akan diberikan tanda-tanda yang luar biasa. Tanda-tanda mujizat yang bisa mengusir setan. Tanda-tanda mujizat yang bisa saudara menyembuhkan orang sakit. Yang tanda-tanda mujizat yang bisa saudara tidak celaka sekalipun saudara minum racun atau memegang ular. Oleh karena itu, tidak memberikan banyak celaka. Saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan, sebab ada tanda-tanda mujizat. Kuasa Tuhan ada menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Demikianlah saudara firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan ku berikan semuanya. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan ku berikan semuanya. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku ya Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Amin. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku ya Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Pertolongan Roh Kudus ada menyertai setiap umat Tuhan di mana saja berada. Terima kasih atas berkat-Mu. Kenaikan Tuhan ke surga memberi berkat bagi kami. Ada penyertaan yang Tuhan yang terus menerus. Kami mengerti Tuhan yang bekerja yang luar biasa menyertai umatnya. Tidak meninggalkan begitu saja, tetapi selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh yang memberi pertolongan, Roh penolong itu ada menyertai setiap umat Tuhan di mana saja berada. Terima kasih. Bukan hanya sekedar itu, kami ada tanda-tanda yang luar biasa dalam penggenapan firman Tuhan yang sudah diteguhkan. Kami memiliki tanda mujizat Allah. Ada kuasa yang luar biasa bagi kami orang yang percaya. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memberikan berkat, kuasa untuk dimampukan dalam segala perkara. Dan itulah mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan kuasa untuk mengusir setan kami diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Maka kami sambut, kami terima kuasa ini. Dan saudara tangkap semua kuasa itu. Ambil bagi saudara sekalian. Ambil bagi kita semua. Tangkap setiap kuasa yang dari Tuhan. Itulah berkat dari kenaikan Tuhan yang ke surga. Saudara, terima kasih kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara dikuatkan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Di mana saja berada. Dengan kuasa yang dari-Mu Tuhan. Mereka lepaskan setiap belenggu-belenggu dosa.
Lepaskan setiap rantai-rantai kesusahan dan kesulitan. Lepaskan rantai-rantai sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa rantai-rantai kuasa belenggu setan. Kami berdoa di tempat ini dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Melepaskan, membebaskan, memerdekakan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya berkat Tuhan turun atas anak-anak di mana saja berada. Terima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan berikan syukur bagi-Mu. terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan berikan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Tuhan memberkati. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh